kita. Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Ada 2 ibu ada. Ya, mudah-mudahan ini orang-orang yang sedang berbahagia semua ya. Bergantian Pak. Nanti sebelum pertanyaan dari jamaah, kami sapa dari kejauhan pemirsa kanal YouTube Masjid Istiqlal TV. Ada Dede Rizky, kemudian ada Samsudin Udin, ada Nedi Prawiro, ada Zelma Reheta, ada Junjuna yang menyapa kita dari kejauhan. Silakan sebutkan nama, asal daerah, uraian singkat dan padat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Hamdan Andri Softaifur. Saya dari Jakarta Timur. Saya ingin bertanya tentang pemaknaan surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Yang akan saya tanyakan adalah pemaknaan dari surat itu adalah sabar dulu baru sholat. Nah, bagaimana implementasi dari pemaknaan sabar? Terkadang sabar itu kita tidak tahu kadangnya, sedangkan masalah kita bertumpuk. Sedangkan untuk sholat kita butuh fokus, kita butuh pemaknaan yang dalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana di tengah berbagai macam masalah kita tetap bisa sabar dan kita fokus kepada tujuan kita, meminta kepada Rabbul Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tovan dari Tangerang. Yang ingin saya pertanyakan Pak, bagaimana cara menyikapi dan mengatasi musibah yang dihadapi para jemaah haji yang telah menunggu lama? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2 pertanyaan yang sudah disampaikan oleh jamaah. Kami persilakan kepada guru kita untuk menjawab 2 pertanyaan ini. Menarik sekali ini, Kiai. Ya, baik. Ya, terima kasih. Oke. Pertama dari Muhammad Abdan ya, Jakarta Timur. Jadi Muhammad Abdan bawakan ayat bukan 183 ya, 153 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, dan seterusnya. Kemudian yang tadi disampaikan bahwasannya terkait dengan sabar dan sholat. Kok sabar dulu baru sholat? Ini menarik. Dan ini banyak terdapat dalam firman-firman Allah betapa sabar dulu baru sholat. Saya menemukan jawaban yang ditanyakan oleh Pak Muhammad Abdan itu lama, merenungkan tentang hakikat kesabaran. Ini ternyata kuncinya sabar tidak bisa dilepas dari sadar. Nah, makanya ada sabar, ada sadar. Ada orang yang gak sabaran, berarti dia lagi gak kesadarannya lagi turun. Apa yang dimaksud sadar? Sadar bahwasannya saya suka sekali ayat ini karena saking ingin mendalami hakikat
sabar. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak sukai, tidak kamu inginkan, tidak kamu harapkan, yang membuat tidak nyaman, itu baik loh untukmu. Ini firman Allah. Sadari. Makanya sadari dengan sesadar-sadarnya. Makanya kalau habis baca Quran, Maha benar. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka itu buruklah untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu tak mengetahui. Karenanya tadi yang namanya musibah bukan hanya yang tidak nyaman saja, yang tidak cocok saja. Yang cocok juga hati-hati, bisa membuat kamu. Artinya apa? Sadar sesadar-sadarnya. Yang dimaksud sadar sesadar-sadarnya, dia akan bisa menjadi sabar. Kuncinya pun dua saja. Apa itu? Yang pertama, dalam hidup ini jangan menendang dan jangan melekat. Kalau mau bahasa lainnya, jangan menendang dan jangan mencengkram. Apa yang disebut jangan menendang? Biasanya kalau ada sesuatu yang gak enak, kita tendang. Artinya kalau mau diterjemahkan lebih bisa kita hayati, tidak ada penolakan terhadap segala ketentuan Allah. Itu satu. Ini kan biar sabar ya, nanti baru selesai, kenapa aku baru sholat? Tidak ada penolakan. Itu namanya tidak menendang. Di jalan macet, brengsek, itu belum sabar. Yang kedua, tidak ada kemelekatan. Makanya tidak menendang dan tidak apa tadi? Tidak bungkam dengan kuat atau melekat. Saat kita memiliki sesuatu lepas, punya uang 100 juta, hilang 5 juta karena melekat, tidak ada penerimaan, dia tendang, artinya menolak. Kenapa aku bisa hilang jadi wah? Itu pasti akan tidak nyaman, mau tidak mau sabarnya bergeser karena hilang kesadaran yang sesungguhnya dan lupa yang 95 juta masih ada. Ketika orang fokus kepada yang tidak diharapkan, ketika orang fokus kepada yang hilang, ketika orang fokus kepada yang tidak diinginkan terjadi, dia lupa yang dimiliki masih sekian banyak. Karenanya sabar dan syukur laksana dua gambar laksana mata uang yang saling melengkapi. Uang nggak laku Pak kalau gambarnya separuh. Uang nggak laku kalau gambarnya separuh. Robek masih bisa ditambal. Separuh. Artinya apa? Satunya sabar, baiknya syukur itu gambarnya. Sedangkan syukur nggak bisa diperoleh kalau tidak ridho. Ridho nggak bisa diperoleh kalau tidak sadar. Yang dimaksud sadar itu sadar sesadar-sadarnya, dia tetap tenang. Ayatnya makanya ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang aja. Ya sadar. Aduh, sakit belum sembuh, masuk kesulitan Nabi Yakub. Berapa lama kita sehat? Tenang aja. Justru saya manfaatkan sakit ini, saya akan lebih dekat dengan Allah, tetap mensyukuri apa
itu sakit gigi baru 2 minggu sehatnya, itu namanya sadar. Ya, nah Bapak biar gampang ya, Bapak saya kasih tempat rumah villa bagus, Bapak udah tempati 20 tahun, ini tiba-tiba kulkasnya mati, tiba-tiba AC-nya rusak, bocor dan sebagainya. Bapak ngeluh. Saya senyum-senyum aja, ini orang udah saya kasih tempati lama baru gini udah borak-borak, saya nggak sabar amat. Bapak lupa dong nikmati. Hidup ini hanya hakuna pakai. Nah akhirnya agar bisa sadar, sesadar-sadarnya, karena rumus sabar harus sadar, masuklah ke dalam diri. Ini rumusnya. Om fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada dirimu gak kau lihat, gak kau perhatikan. Persoalannya uang, sabar. Kita ini kaya raya. Nih mata, ada yang mau beli 1 miliar, kasih kan? Nih gendang telinga, ada yang mau bayar 100 juta, butek, kasih kan? Nih 2 tangan 2 kaki, ada yang mau beli 2 tuh duitnya cash di koper, ya gak punya tangan, gak punya kaki. Ada yang mau beli nafas kita 1 triliun, langsung mati. Ini saya bayar. Kita ini kaya raya, akhirnya menyelam ke dalam. Puncaknya, makanya mana arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia baru kenal Allah Rabbnya. Makanya tadi ada kata lika, artinya berjumpa, sampai dia pada Allah. Dia bisa sampai pada Allah. Untuk mendapatkan hal tersebut dia harus masuk pada dirinya. Dalam bab zikir saya mengemukakan banyak orang berzikir dia tidak tahu hakikat zikir, akhirnya nggak merasa nikmat. Yang namanya zikir ingat. Kalau ingat harus mengenal dan tahu yang diingat. Banyak orang hanya memahami zikir sebut. Karenanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau ditanya, kamu sedang apa? Zikir. Zikir apa? Ingat. Ingat siapa? Akhirnya dalam zikir ingatnya bukan ke Allah. Nah untuk bisa tahu dan kenal, syarat ingat itu tahu kenal. Bapak, saya tanya, Bapak bisa nggak mengingat orang tua saya? Bisa? Pak Abdan ingat orang tua saya? Nah, nggak tahu dan nggak kenal. Kalau saya gampang. Bagaimana cara tahu kenal Allah? Masuk ke dalam diri. Oh, ini sekilas saja ya, agar bisa sabar maksudnya. Ini sekilas nih, masuk ke dalam diri. Oh, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Al-Qadir ayat 4. Kita ini ada jasmani, ada rohani. Kita ada ruh, yang disebut ruh itu adalah hayat. Hayat itu maknanya hidup. Siapa yang hidup? Allah yang hidupkan ruh kita. Wa nafakhtu bir-ruh. Di sini ada ruh. Makanya orang yang meninggal disebutlah menghembuskan nafas yang terakhir. Saat ruh keluar masuk naik turun disebutlah nafas. Saat ruh masuk semua ke tubuh kita, ke rongga tubuh kita disebutlah nyawa. Makanya orang kalau mati dengan bernyawa, ruhnya keluar. Jadi kalau mau kenal, mengetahui Allah, kita merasakan setiap hari Allah bersama kita, kitanya nggak sadar mana nafas. Karena mengenalnya gitu. Tuh. Kemana-mana nggak? Kemana-mana. Baru kita bisa memahami wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi. Gimana tidak setiap saat. Jadi asyik, saat bersyukurnya juga enak. Alhamdulillah ya Allah.
Makanya harta kekayaan yang tiada terhingga selain iman adalah nafas. Punya duit miliaran, istri cantik, mobil keren, rumah bagus, jabatan, nafasnya habis, bisa dinikmatin. Tuh, artinya sadar. Dengan kesadaran itu kita jadi sabar. Artinya Allah bersama kita, ya Allah, baru kita bisa merasakan surat Ar-Rahman yang sampai 31 kali Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Kita banyak hafal tapi nggak sadar nih pada diri kita. Nyari Allah jangan keluar ke dalam, terus menyelam. Akhirnya, "Oh idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hamba bertanya tentang aku ini dekat. Cuma kita nggak sadar. Tuh. Akhirnya kita merasa Allah Maha Baik, Allah Rahman Rahim. Kita belajar Asmaul Husnanya jadi enak. Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu nggak tahu. Ketika yang tidak nyaman kau tolak, sama halnya kau menolak kebaikan yang diberikan oleh Allah. Kan bodoh.